Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Segenap tamu undangan yang kita hormati dan segenap santri pondok pesantren Sunniyah Salafiyah, kemerdekaan anugerah daripada Allah, nikmat daripada Allah yang harus kita jaga dan kita syukuri. Lawan daripada kemerdekaan adalah penjajahan yang harus kita lawan. Karena itu jiwa berjuang tidak boleh berhenti sekalipun sudah kita rasakan kemerdekaan. Karena sesungguhnya penjajahan dahulu adalah berupa orang-orang asing yang menguasai negeri ini. Tetapi penjajahan yang lainnya mungkin harus kita lawan, yaitu penjajahan kebodohan atau pembodohan. Akan dibongkar oleh Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Dan betul saja. Pertama yang dibongkar adalah masalah nasab, kedua yang dibongkar adalah masalah nasionalisme. Mereka tidak berbaur dengan Indonesia, tidak mencintai Indonesia seutuhnya, bahkan mengangkangi warga negara Indonesia agar ikut mereka, ikut membanggakan mereka, ikut mendukung mereka, memuja mereka. Bahkan melarikan kekaguman warga muslimin pribumi Indonesia ini bukan pada Indonesianya, tetapi pada Yaman, pada Tarib, pada Hadramaut, ya, pada keagungan wali-wali mereka, keagungan keturunan-keturunan mereka. Ini kan penjajahan namanya. Nah, ya, betul. Maka Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani menohok mereka, menunjuk mereka dari sisi ini. Bo, ya jangan begitu. Kamu harus Indonesia, kamu harus nasionalisme, kamu harus belajar lagi konsep Pancasila, konsep Islam Indonesia. Kamu harus menjadi orang Indonesia. Begitu kira-kira keinginan daripada Kiai Haji Imaduddin dan para pendukung daripada tesis beliau yang kemudian mendirikan PWILS itu. Jadi bagaimana Pak Alwi ini dengan nasionalismenya? Ya lagi belajar. Belajar berpakaian, belajar menanggalkan jubah, mengganti dengan peci hitam, belajar memakai batik, belajar memakai sarung, belajar tidak tongkat-tongkatan, tidak jubah-jubahan, tidak imamah-imamahan. Ya, belajar menghilangkan yang keagungan itu, diganti dengan kesederhanaan muslimin pribumi Indonesia. Mereka lagi belajar, maka dengan adanya polemik nasab ini, mereka belajar menjadi orang Indonesia. Ya, bagus juga. Tapi sepertinya sudah terlambat. Karena ini kamuflase saja, penyelamatan diri, bukan kesadaran diri dari dulu. Oh iya. Kecuali ya tadi itu, segelintir Habib-Habib yang sudah Indonesia, seperti Habib Quraisy Shihab. Yang lainnya ya meyaman, menimur tengah, meluarkan diri. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karena masih belajar, mungkin ya karena keadaan yang terdesak, berkamuflase, bertakiyah, wallahu alam, tapi kita bisa lihat kelucuan-kelucuan mereka, kecanggungan-kecanggungan mereka, kikuknya mereka ketika mengintegrasikan budaya Indonesia, mengintegrasikan nasionalisme Indonesia ke dalam kehidupan mereka, yang mereka memang tidak biasa, banyak kecanggungan di sana sini. Ikhwati al-ahibba'i rahimakumullah. Sudah 80 tahun kita merdeka. Tapi apa yang kita lihat saat ini? Fakta dan realitanya yang ada di sekitar kita, yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita, yang kita dengar dengan telinga kita, yang kita rasakan sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan? Satu, merajalelanya maksiat seperti perdukunan, narkoba, minuman keras, perzinahan, judi, dan sebagainya. Itu dalam masalah pakaian. Ini yang paling lucu ini dalam masalah Agustusan. Selama ini mereka ya cuek-cuek saja. Tetapi tahun-tahun ini mereka mendadak nasionalisme banget. Mendadak NKRI, mendadak cinta Indonesia, mendadak cinta budaya Indonesia, mendadak hubul waton minal iman. Dan ternyata upacara-upacara bendera sudah mulai mereka lakukan. Kemudian nyanyi Indonesia Raya dengan sikap sempurna sudah mereka lakukan. Dan baru-baru ini ada yang lucu lagi, yaitu melakukannya di masjid. Ini contoh kebingungan mereka dalam mengintegrasikan Islam dan nasionalisme. Ya jadinya seperti ini upacaranya di dalam masjid. Dalam masjid. Masjidnya juga banyak foto-foto Habib ya.
Jadi mengibarkan bendera walaupun cuma di tangan, kemudian menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian hormat bendera, tetapi pakaiannya masih Yaman, ya baguslah. Tidak mau di lapangan terbuka menggunakan pakaian biasa atau pakaian adat. Ya adatnya juga bingung, adat mana ini? Ya akhirnya ya adat Yaman pastinya. Karena mereka tidak mau meninggalkan tradisi leluhurnya. Ya memang itu berat. Jadi suatu saat akan kita dapati nanti salah satu pakaian yang akan muncul di upacara kemerdekaan RI adalah pakaian Yaman. Jadi ada Sunda, Batak, Jawa, Kalimantan. Maka deretan berikutnya adalah inilah dari Yaman. Merdeka, merdeka, merdeka. Saudara-saudara, tidak mudah mendirikan, menjaga, dan mempertahankan negara sebesar Indonesia dengan segala kemajemukannya, dengan segala problematikanya. Bagaimana tidak mudah negara ini membentang mulai Sabang sampai Merauke dengan terpaut waktu 3 jam lebih. Terbang dari Merauke sampai Aceh itu sama dengan terbang dari Aceh sampai Jeddah, sama dengan terbang dari Jeddah sampai London. Sungguh negara ini sangat besar, tentu tidak mudah menyatukannya dalam bentuk satu negara kesatuan. Belum lagi sangat heterogen, sangat plural, sukunya banyak, bahasanya banyak, tradisi budaya beda-beda, agama dan pahamnya juga beda-beda, partainya beda-beda, tentu kadang juga punya kepentingan yang beda-beda. Dan mampu disatukan dalam satu negara kesatuan yang besar. Timur Tengah yang rentang waktunya, panjang waktunya, tidak sepanjang Indonesia, dan jumlah penduduknya 12 negara Timur Tengah tidak melebihi jumlah penduduk Indonesia. Mereka dengan bangsa yang sama, sama-sama Arab, dengan bahasa yang sama, sama-sama Arab, dengan agama yang mayoritas sama, agama Islam, itu pun mereka nggak mampu menyatukan diri dalam naungan satu negara. Mereka harus berpecah belah, terkeping-keping menjadi negara kecil-kecil yang satu demi waktu mudah diadu domba, perang saudara oleh kepentingan asing. Sungguh luar biasa. Ulama-ulama kita, para kiai kita, para tokoh bangsa yang mampu berpikir besar, bercita-cita besar, berjiwa besar, lapang dada untuk sedikit mengalah bagi kepentingan masing-masing demi berdirinya negara Indonesia. Saudara-saudara, sekali lagi tidak mudah mendirikan negara sebesar ini dengan permasalahan sekompleks itu. Lalu belum lagi tantangan asing. Ada saja kekuatan-kekuatan asing yang coba memancing, membuat air keruh, membuat gerakan separatisme yang kadang atas nama agama. Tujuannya ingin memecah belah negara, namun kadang pakai takbir juga, pakai atas nama syariat juga. Dan itu semakin menyulitkan kita umat Islam untuk menghadapi mereka. Enggak kita hadapi, enggak kita berantas, nyatanya membahayakan kedaulatan negara. Dan kalau itu dibiarkan sampai perang saudara, korbannya bisa ribuan jutaan, dan yang jadi korban juga kita, umat Islam yang rata-rata pribumi yang rata-rata Islam. Tapi kalau kita hadapi kelompok-kelompok separatis yang membawa takbir dan branding syariat, kalau kita hadapi seakan kesannya Islam perang saudara, kodok Islami kok paten-patenan. Sungguh dalam hati sangat sulit mensikapi seperti itu.
dalam berpikir, berfatwa, kadang juga sulit. Dan nyatanya ada saja 1-2 ustadz, kiai, ulama yang mendukung mereka juga. Bukan hanya itu, sulit mempertahankan menjaga negara sebesar ini, di samping karena faktor ada pancingan dari asing untuk membuat gerakan separatisme, ada juga masalah-masalah di dalam negeri yang kadang ada kebijakan dari oknum pejabat yang memancing kemarahan rakyatnya. Ada kebijakan yang mengakibatkan ketidakadilan. Ada kebijakan yang menyebabkan rakyat jadi takut kehilangan tanah, takut kehilangan aset dan tabungannya di bank. Yang ini kalau nggak segera diatasi, isu-isu yang memancing kemarahan seperti ini bisa disulut menjadi permasalahan besar, lalu menjadi konflik, dan bisa-bisa, maaf, terjadi perpecahan. Belum lagi ketimpangan ekonomi. Mayoritas 80% lebih, rata-rata mereka hanya menengah ke bawah. Dan yang kaya 20%, hanya kira-kira 20%, itu menguasai aset, baik modal maupun tanah, mungkin ada sekitar 70%. Yang ini kalau nggak dikelola dengan baik, nggak dibuatkan undang-undang secara baik dan adil, tentu bisa menimbulkan gesekan, bisa menimbulkan perlawanan antara kaum yang kaya dengan kaum yang miskin. Dahulu terjadi revolusi Eropa, itu karena ada kaya miskin kaum proletar, miskin mayoritas kaum buruh, melawan kaum berjuis, hanya beberapa gintil orang yang menguasai aset. Dan akhirnya timbul perang saudara. Saudara-saudara rahimakumullah, negara ini harus tetap berdiri tegak, dijaga, kuat dan aman, karena negara ini menaungi 280 juta lebih penduduk yang mayoritas Islam. Islam Indonesia 241 juta lebih. Itu melebihi jumlah muslim di 12 negara di Timur Tengah. Sungguh amannya negara ini menjamin aman 240 juta muslim lebih. Kacaunya negara ini akan berdampak pada bahayanya bisa mengancam nyawa 240 juta muslim lebih. Tetangga kita Singapura itu hanya menaungi sekitar 8 juta penduduk. Brunei hanya menaungi sekitar 500.000 penduduk. Malaysia, Saudi masing-masing hanya sekitar 30 juta. Indonesia 280 juta. Sungguh kalau nggak dijaga dengan hati-hati, sampai negara ini pecah, sekali lagi korbannya banyak. Mereka sama dengan kita, bangsa dan agamanya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lalu negara ini dianugerahi kekayaan yang luar biasa. Kita tahu tambang emas hampir terbesar di dunia ada di Indonesia, di Privat. Nikel terbesar di dunia ada di Indonesia. Dan ke depan kalau cetak 2 juta hektar sawah di Merauke dan di lain-lain itu berhasil, maka penghasil beras terbesar juga Indonesia. Belum lagi yang lain-lain. Potensi akademik, potensi ilmu dan potensi agama. Ulama terbanyak ada di Indonesia. Santri terbanyak ada di Indonesia. Mereka yang hafal alfiyah, maknun terbanyak ada di Indonesia. Mereka yang hafid Quran terbanyak ada di Indonesia. Pensyarah Quran terbaik ada di Indonesia. Qari terbaik ada di Indonesia. Sungguh bodoh dan konyol orang yang tidak berkomitmen menjaga Indonesia atas isu dan alasan apapun. Menjaga negara ini sejatinya menjaga Islam itu sendiri. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Belum lagi
potensi akademik, berkali-kali olim internasional, khususnya yang mewakili negara Islam, hampir pasti yang menang diwakili oleh negara Indonesia. Mau matematika, mau fisika, mau robotika, mau apapun, nggak pernah Saudi menang, nggak pernah Sudan menang, nggak pernah Irak menang, nggak pernah Yaman menang. Indonesia luar biasa potensinya. Kalau ini nggak kita jaga, nggak kita syukuri, bisa jadi itu dicabut Allah Subhanahu wa Ta'ala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Karenanya para santri, marilah kita tingkatkan kemampuan kita, belajar kita, potensi kita, dan terus kita bangun kesadaran bahwa menjaga negara ini sangatlah penting. Dua-duanya harus jalan bersama. Kesadaran nasionalisme, mencintai, menjaga, membela tanah air, kalau tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas, peningkatan potensi, dan pada akhirnya kita hanya kuat pada ideologi Pancasila, hanya kuat pada ideologi nasionalisme, tapi potensi kekuatan dimiliki orang lain, tanah digarap orang lain, 2 juta sawah digarap orang lain, ribuan triliun nikel digarap orang lain, emas digarap orang lain, minyak digarap orang lain, pabrik-pabrik besar digarap orang lain. Tentu itu masih membahayakan kita juga. Atau sebaliknya, kita pinter-pinter, kita menguasai teknologi, kita menguasai imtek, kita menguasai agama top, teknologi top, tapi nasionalisme rapuh nggak punya. Pada akhirnya orang-orang pinter itu akan saling berebut, saling berperang antar mereka juga, dan akan membahayakan negara. Marilah kita, santri, NU, Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang sudah jelas full wataniyah, hubbul watan minal iman, NKRI harga mati, kita yang punya ideologi mantap seperti itu, harus terus meningkatkan kualitas diri. Ngaji sing tenanan. Biar yang ahli tafsir sekaligus juga Pancasilais. Biar yang ahli bahasa Arab nahwu sorof sekaligus juga NKRI. Biar yang menang qori internasional juga sekaligus NKRI. Biar yang menguasai sains, teknologi juga sekaligus kita yang Islamis, agamis, nasionalis, dan sekaligus, sekali lagi, unggul di bidang ilmu pengetahuan. Harus kita, kalau sampai yang unggul orang lain, kita nggak menjamin orang lain menjaga agama kita. Kalau yang sampai yang unggul orang lain, kita nggak bisa percaya orang lain menjaga akidah dan tradisi keagamaan kita. Kalau sampai yang unggul orang lain, meskipun sesama muslim, kita nggak yakin mereka berkomitmen menjaga NKRI. Dan bukti sudah banyak. Mereka ahli meracik bom, ternyata mereka merusak, menghancurkan NKRI juga. Para santri, belajarlah yang sungguh-sungguh. Yang di SMP, upayakan dari sekarang, bercita-cita, berobsesi, bermimpi. Matematikanya harus di atas 9. IPA harus di atas 9. Siap nak? Siap ya? Bahasa Inggris harus di atas 9. Tentu wiridnya juga iya, ngaji kitabnya juga iya. Yang SMA, upayakan sekarang SMA mulai kelas 1, 2, 3, dari sekarang memasang target. Saya harus bisa masuk MIPA, saya harus bisa masuk pertambangan di ITB, saya harus bisa masuk pelayaran di Semarang, saya harus bisa masuk jurusan nuklir, saya harus bisa masuk jurusan kedokteran. Belajar yang sungguh-sungguh. Jangan rela kalau pos-pos penting itu dikuasai oleh mereka yang mungkin muslim tapi ideologinya membahayakan negara, atau mungkin mereka nasionalis Pancasilais tapi membahayakan Islam. Ayo kita yang Pancasilais muslim, yang muslim Ahlus Sunnah dan NKRI, kita kuasai ilmu dan sains untuk mengikhtiarkan sampai kapanpun ke depan agama aman,
akidah aman, dan negara tetap aman. Merdeka. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mas-mas, mbak-mbak yang kuliah, jangan puas. IP-nya hanya 3,4, 3,5. Kalau sampean sains, apalagi kedokteran, IP 34, 35 sudah bagus. Tapi kalau sosial, bahasa Arab, psikologi, tafsir, syariah, IP harus di atas 3,8. Syukur-syukur 4,00. Siap? Siap. Mereka yang kayak begitu, sehat, pola pikirnya bagus, moralnya bagus, mentalnya bagus, mereka lah yang nanti ke depan kita harapkan masuk di S2. Dan saya membaca dana LPDB 4 triliun. Eman kalau bukan kita yang ngambil. 4 triliun diambil oleh mereka non-muslim, sayang, eman. 4 triliun diambil mereka yang tidak sholat, eman, sayang. 4 triliun diambil mereka yang tidak ahlu sunnah wal jamaah, eman. 4 triliun diambil yang lulus menikmati dana besar LPDP, mereka yang anti NKRI, membahayakan negara. Kita harus adik-adik ambil S2, siap. Dari sekarang IP-nya nggak boleh kurang dari 3,8. Nanti taman S2 langsung S3, nikah sambil berjalan. Ya kuliah, di tengah-tengah kuliah nikah nggak apa-apa. Kalau obsesi itu, cita-cita itu, mimpi itu bisa diwujudkan, maka 15 tahun ke depan kami sudah tua. Umi sudah tua, Ki Warsito, Ki Muhibbin sudah tua. Melihat, mendengar berita, alumni Gasek jadi menteri, alumni Gasek jadi rektor, alumni Gasek dikukuhkan jadi profesor, alumni Gasek jadi dosen di Qatar, jadi dosen di Australia. Sungguh itu fit dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Jaga, pertahankan kemerdekaan dengan terus ngaji, beribadah, belajar, dan belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.